Amerika Selatan bukan hanya hutan hujan dan reruntuhan. Disinilah geografi menjadi aneh. Kota berkembang pesat lalu mati tiba-tiba, menyisakan kota hantu dan wilayah kosong yang terisolasi perbatasan, medan, dan politik. Sungai berbalik arah, gurun bermekaran lalu hilang. Itu baru permulaan. Nomor 50, cekungan Amazon meliputi 9 negara dan 2,7 juta mil persegi. Dahulu, sungai ini tidak selalu mengalir ke timur. Dulu sungai ini bermuara ke Samudra Pasifik saat dinosaurus ada, lalu pegunungan Andes terbentuk dan sungai berbalik arah. Selain hutan, Amerika Selatan juga punya hal lain yang menakjubkan. Nomor 49, kamu pasti tahu Machu Picchu, tapi hampir tak ada yang tahu. Sejak tahun 1996, maraton jalur Inca dimulai dari lembah Salcantay, melewati reruntuhan Yaktapata, dan berakhir di reruntuhan menanjak hampir 8.000 kaki. Rekor tercepat 3 jam 23 menit, mayoritas pelari butuh 5-6 jam. Berlari di gunung sangat berat. Tinggal di dalamnya berabad-abad sangat berbeda. Nomor 48, jika Anda mencari di mana ekonomi dunia modern lahir, Anda mungkin tidak akan menyangka sebuah gunung di Bolivia. Cerro Rico sangat berharga hingga Potosi pernah lebih besar dari London pada awal 1600-an. Hingga kini, 10.000 penambang masih bekerja di sana. Namun puncak gunung mulai runtuh. Beberapa lanskap digali karena isinya, lainnya terkenal karena yang tumbuh di permukaannya. Nomor 47, Cano Kristalis tampak seperti keajaiban. Sungainya berubah merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Warna tersebut berasal dari tanaman Macarenia claviguera yang bermekaran dan memenuhi sungai pada waktu tertentu setiap tahun. Sekarang, mari kita pergi ke suatu tempat yang tampak seperti berada di planet lain, hanya lebih tinggi. Nomor 46. Dari 10 kota tertinggi dunia 4 ada di Amerika Selatan. Namun, kota metropolitan tertinggi adalah La Paz dengan ketinggian hampir 12.700 kaki. Seberapa tinggi itu? Lebih tinggi dari Gunung Fuji. Dan entah bagaimana 2,3 juta orang tinggal di sana. Jika La Paz membuktikan orang bisa tinggal di mana saja, maka pantai Pasifik Kolombia punya pendapat lain. Nomor 45, hanya 2% populasi tinggal di pantai Pasifik Kolombia karena daerah ini sering banjir. Beberapa daerah menerima 315 inci hujan per tahun, buruk untuk tanaman, tapi bagus untuk nyamuk dan penyakit. Ditambah lagi, tidak ada pelabuhan alami, sehingga garis pantai ini hampir mustahil untuk mendirikan bangunan atau dijadikan jalur perdagangan. Masih ada tempat di Amerika Selatan di mana sejarah terasa abadi. Nomor 44, bahkan tempat terkering di bumi pun kadang kembali hidup. Saat gurun Atacama akhirnya diguyur hujan, tanahnya tampak hidup kembali. Benih tersembunyi, tumbuh cepat jadi padang rumput dan bunga liar. Tapi hanya bertahan beberapa minggu sebelum hilang, terutama di dataran tinggi. Di dataran rendah, Atacama tetap kering. Namun saat Atacama hidup sebentar lalu menghilang, di bagian dalam Amerika Selatan, sekelompok manusia tetap tersembunyi selama berabad-abad. Nomor 43, soal suku zaman batu yang belum tersentuh, Amerika Selatan jadi juaranya. Pedalamannya yang luas sangat terpencil, dengan minimal 124 kelompok belum tersentuh, dan itu baru yang diketahui. Sekitar 95% suku yang belum tersentuh di dunia tinggal di sini, sehingga tempat seperti Peru memasang tanda peringatan demi kebaikan semua. Kontak bisa sangat mematikan bagi mereka. Sekarang, mari kita turun ke tempat sangat kering, seolah dunia menekan tombol dehidrasi. Nomor 42, Sahara bukan gurun terkering di dunia, dan bukan juga Antartika, melainkan Atacama di Chili. Gurun ini hanya mendapat 0,02 inci hujan per tahun, bahkan ada area yang tak pernah hujan selama 500 tahun. Nomor 41, di ketinggian 16.700 kaki. La Rinconada, Peru, adalah pemukiman permanen tertinggi di bumi. Rumah bagi sekitar 12.500 orang. Tidak ada sanitasi, polusi merkuri,
dan banyak kejahatan. Tempat ini dijuluki kota tanpa hukum di Peru, namun orang-orang tetap tinggal karena satu alasan. Emas di pegunungan hingga tembaga di gurun, orang-orang selalu memburu harta terpendam. Nomor 40, Atacama, tidak sepenuhnya kosong. Di bawahnya terdapat tembaga, dan pada tahun 1915 Chili membuka Chuquicamata, tambang tembaga terbuka terbesar di dunia. Tambang itu membangun kota 25.000 penduduk. Namun polusi parah pada 2000-an memaksa seluruh warga dipindahkan ke Calama. Masih ada jalan, rumah kosong, debu, dan patung Pinocchio di taman bermain mati. Sekarang, ambil energi mimpi yang tersisa dan bawa ke dalam hutan. Nomor 39. Fordlandia adalah kota perusahaan Amazon milik Henry Ford yang dibangun untuk memproduksi karet bagi mobilnya, beserta fasilitas seperti kolam renang, golf, tenis, dan bioskop. Kehidupan di sini sangat ketat, tanpa alkohol dan tembakau. Manajer menegakkan aturan dengan mendatangi setiap rumah. Pekerja memberontak pada 1930. Sekarang, desa ini hanya berpenduduk 3.000 orang. Saat mereka menghilang, sesuatu datang menggantikan, dan itu tak pernah seperti yang kamu harapkan. Nomor 38. Karena penduduknya sedikit, Amazon masih banyak menyimpan kehidupan yang belum terdokumentasi. Ekspedisi WWF 2014 sampai 2015 menemukan satu spesies baru tiap 2 hari, meliputi ratusan tanaman, ikan, amfibi, dan reptil. Namun, keterpencilan ini membuat beberapa satwa liar terancam. Jika Anda suka bahasan geografi seperti ini, tekan tombol subscribe. Benua ini punya banyak keunikan geografi. Nomor 37. Amerika Selatan memiliki lumba-lumba yang tidak akan Anda temukan di tempat lain, yaitu lumba-lumba Sungai Amazon yang terkenal dengan kulitnya yang berwarna merah muda. Lumba-lumba ini tinggal di perairan terpencil tapi terancam punah karena bendungan, polusi, dan diburu untuk umpan. Meski hidup jauh dari manusia, lumba-lumba tetap terancam oleh ulah manusia. Ini membawa kita ke tempat yang mencoba hal baru yang belum pernah dilakukan negara lain. Nomor 36, pada 2008 Ekuador jadi negara pertama yang memberi hak konstitusional pada alam, bukan sekadar simbolis. Pada 2021 Mahkamah Konstitusi melarang penambangan di hutan lindung Los Cedros, menegaskan hutan punya hak untuk ada dan berkembang. Hak ini tak hanya untuk hutan. Bahkan hutan bakau pun mendapatkan perlindungan hukum dari manusia. Tapi mungkin itu bukan hukum teraneh di Amerika Selatan. Nomor 35, Montevideo berpenduduk sekitar 1,8 juta jiwa dan tempat garam ilegal. Kota ini melarang bumbu di meja seperti saus tomat dan mayones. Sekitar sepertiga penduduk Uruguay tinggal di sana dan 40% mengalami hipertensi, jadi mereka tidak mau ambil risiko. Tapi alam tidak membuat aturan dan tetap mengusir semua orang. Nomor 34. Pada Mei 2008 Chaiten di Chili dievakuasi dengan panik. Lalu gunung berapi meletus untuk pertama kali dalam 9.000 tahun. Abu beracun menimbun kota, lalu banjir menyapu sisanya. Air surut, namun penduduk tak pernah kembali. Jadi, Chaiten baru akan dibangun dari awal. Dan jika Chaiten membuktikan Amerika Selatan dapat menghapus kota dalam semalam, Bolivia memiliki jalan serupa. Hanya satu mobil yang bisa lewat dalam satu waktu. Jalan Yungas sepanjang 40 mil menghubungkan La Paz ke Amazon. Penduduk menyebut jalan ini jalan kematian. Satu tikungan bisa membuatmu turun 2.000 kaki. Ada 200 tikungan tajam tanpa pembatas. Dengan kabut pegunungan, tak heran ratusan orang tewas di jalan ini tiap tahun. Setelah bencana, makanan cepat saji pun terasa seperti ide buruk. Nomor 32, McDonald's masuk Bolivia tahun 1997, tapi kurang sukses karena warga lebih suka makanan tradisional. Pemerintah setempat tidak kooperatif sehingga McDonald's keluar pada 2002 dan belum kembali. Bolivia adalah satu-satunya negara di benua ini tanpa McDonald's. Kini, untuk nama yang pasti Anda kenal, tapi mungkin belum pernah Anda pertanyakan, nomor 31,
Tahun 1499, Amerigo Vespucci melewati Amerika Selatan dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Desa-desa di atas tiang mirip Venesia membuatnya menamai tempat itu Venezuela, artinya Venesia kecil. Nama itu pun tetap hingga akhirnya menjadi Venezuela. Kalau kamu pikir cerita itu aneh, tunggu sampai dengar apa yang tersembunyi di bawah sungai. Nomor 30, Sungai Hamza, Amazon. Kedua, sepanjang 3.700 mil ditemukan di bawah tanah pada 2011. Sungai ini mengalir 1,2 mil di bawah tanah dan menyebar horizontal, lebih lebar dari Amazon, tapi alirannya lebih lambat dan tipis. Kita punya sungai yang berubah arah, suku tersembunyi yang mematikan, sungai pelangi yang terlihat palsu, dan kota di tepi langit. Dan entah bagaimana, Amerika Selatan masih baru saja mulai. Nomor 29, Sahara memang kejam untuk ditinggali, tapi itu adalah sumber kehidupan bagi Amazon. Setiap tahun, 27,7 juta ton debu Sahara terbang ke sana, membawa pupuk kaya fosfor yang menjaga hutan hujan hidup. Beberapa tanah begitu subur, sampai punya nama sendiri, tanah hitam Amazon. Dan tidak ada yang yakin apakah itu terbentuk secara alami atau dibuat oleh masyarakat adat. Dan jika terdengar gila bahwa Amazon bergantung pada debu dari benua lain, Argentina punya yang lebih besar, nomor 28. Fosil dinosaurus terbesar, Patagotitan majorum, ditemukan di Argentina. Panjangnya 98 kaki dan berat 70 ton. Paleontolog menamainya Maximo. Meski ditemukan di dekat La Flecha, kamu harus melihatnya di Museum Field, Chicago. Keanehan ini bukan hanya dari prasejarah, kadang juga diucapkan langsung. Nomor 27, kamu mungkin mengira bahasa Spanyol atau Portugis dipakai di seluruh Amerika Selatan, tapi salah. Guyana satu-satunya negara dengan bahasa resmi Inggris karena pernah dikuasai Inggris pada 1814. Perubahan itu membawa gelombang orang dari India, Afrika, Tiongkok, Eropa, dan komunitas adat, menjadikan Guyana salah satu negara paling beragam di benua ini. Sekarang, ke tempat di mana tetangga tak pernah mengetuk pintu, nomor 26. Apa yang paling langka di Paraguay? Berlian, emas, coba tekan bel pintu. Suhu musim dingin, sekitar 62 derajat Fahrenheit, sedangkan musim panas sekitar 83 derajat Fahrenheit. Orang-orang membiarkan jendela terbuka, jadi daripada menekan bel, kamu cukup bertepuk tangan di luar sebagai bel pintu. Mari kita bicara tentang jenis kekayaan berikutnya yang tidak hanya mengubah sebuah kota, tapi juga mengubah sejarah. Nomor 25. Sejak 2014, La Paz punya 10 jalur kereta gantung yang melayani 100.000 penumpang per hari sampai El Alto. Ini memang ekstrim, tapi masih lebih baik dari jam sibuk di pegunungan Andes setinggi hampir 13.000 kaki. Membawa orang melintasi medan sulit adalah satu tantangan, menggali kekayaan di sana, tantangan lain. Nomor 24. Kolombia dijuluki Raja Zamrud Dunia. Departemen Bolacha menyumbang sekitar 55% pasar global. Tahun 2025, penjualan zamrud capai 150 juta dolar. Zamrud dihargai karena warna cerah dan kejernihan dari serpih hitam langka. Namun, ledakan tambang telah mencemari sungai dengan limbah, sehingga Kolombia harus mencari cara menambang tanpa merusak lingkungan sekitar. Namun, geografi teraneh di Amerika Selatan bukan di bawah tanah, tapi pada peta. Nomor 23, di Amerika Selatan hanya Chili dan Ekuador yang tidak berbatasan dengan Brasil, sehingga Brasil berbatasan dengan 10 negara. Hanya Rusia dan Tiongkok yang punya lebih banyak tetangga darat, masing-masing 14, menjadikan Brasil tetangga ramah bagi semua. Satu detail ini bisa mengubah orientasi Anda. Nomor 22 Amerika Selatan, sesuai namanya, Diego Ramirez dari Chili. Pulau-pulau itu terletak lebih selatan dari tempat manapun, kecuali Antartika, namun benua ini hampir tidak membentang ke barat. Ohio bahkan lebih ke barat dari sebagian besar wilayahnya. Titik paling baratnya sejajar dengan Aurora dan Kent, sehingga sebagian kecil Amerika Selatan berada di garis bujur yang sama dengan Ohio. Sekarang perkecil lagi karena satu pegunungan
menolak untuk tetap pada jalurnya. Nomor 21. Sejauh mana pegunungan Andes membentang? Aruba, Bonaire, dan Curaçao sebenarnya adalah puncak gunung yang merupakan sisa pegunungan Andes di bawah laut. Dan itu belum semuanya. Pulau-pulau terjal di lepas pantai Patagonia juga termasuk pegunungan Andes. Jadi, pegunungan Andes lebih besar dari yang kamu kira. Ada juga sungai yang sama sekali tak mau dibatasi. Nomor 20, mau fakta aneh tentang Amazon? Tak satu pun jembatan melintasi saluran utama. Saat musim hujan, sungai ini bisa naik 50 kaki dan melebar hingga 30 mil. Tepi sungainya sering berubah, jadi membangun jembatan di sana seperti menambatkan beton di pasir hisap. Ini bukan satu-satunya alasan. Sungai ini melawan infrastruktur, sungai Amazon menantang rekayasa teknik, tapi politik di sini bisa sama rumitnya. Nomor 19. Kebanyakan ibu kota Amerika Selatan mendominasi jumlah penduduk negaranya, tapi Brasil berbeda. Brasilia berpenduduk sekitar 3 juta, hanya 1,4% dari total penduduk Brasil. Karena Portugal membiarkan satu koloni besar berkembang, jadi beberapa kota besar, bukan hanya satu pusat. Spanyol mengelola koloninya lewat pusat kekuasaan terpisah, sehingga di banyak bekas jajahan Spanyol, satu ibu kota metropolitan menyerap sebagian besar penduduk. Salah satu tradisi ini terdengar seperti lelucon, tapi nyata. Nomor 18 Presiden Argentina punya pekerjaan sampingan aneh. Presiden yang sedang menjabat dapat menjadi wali baptis anak ketujuh dari keluarga manapun, jika diminta, sesuai aturan sejak 1974. Beberapa orang percaya ini berasal dari tradisi bahwa anak ketujuh akan menjadi manusia serigala, lobison. Jika hukum itu terasa kuno, lihatlah peninggalan industri yang telah mati. Berikutnya, nomor 17. Atacama punya kota hantu yang diakui UNESCO. Pabrik sendawa Humberstone dan Santa Laura muncul pada akhir tahun 1800-an. Dan Humberstone sendiri menampung 3.700 orang. Setelah masa kejayaan garam berakhir, perusahaan tutup dan kota ditinggalkan. Kini, Anda masih bisa melihat gereja dan teaternya yang seolah waktu berhenti di tengah gurun. Selanjutnya, tempat di mana langit selalu menampilkan pertunjukan. Nomor 16. Biasanya Anda melewatkan petir jika berkedip, tapi tidak di sini. Di Sungai Catatumbo, Venezuela, saat bertemu Danau Maracaibo, langit memancarkan sekitar 1,2 juta sambaran petir tiap tahun yang terlihat hingga 250 mil. Pegunungan mengurung badai di 3 sisi, membuatnya berlangsung hingga 10 jam terjadi selama 140-160 malam per tahun. Hanya menyambar lagi dan lagi. Setelah kekacauan itu, inilah kejutan tak terduga yang ditemukan di Brasil nomor 15. Percaya atau tidak, penutur Okinawa di Brasil lebih banyak daripada di Jepang. Di distrik Libertad Sao Paulo, imigrasi Jepang meningkat dengan 250.000 kedatangan pada abad ke-20 kini 2 juta orang Brasil berdarah Jepang. Bagi orang Okinawa, Brasil memungkinkan mereka bebas berbicara bahasa sendiri yang di kampung halaman justru bisa dihukum. Bahasa Okinawa terancam punah di Jepang, tapi di Brasil justru hidup kembali. Kembali ke pegunungan, bahkan istilah ibu kota jadi rumit. Nomor 14. La Paz memerintah Bolivia, tapi ibu kota resminya adalah Sucre yang berada di ketinggian lebih dari 9.100 kaki. Pada tahun 1800-an kekayaan Bolivia bergeser dari perak ke timah, disertai perang saudara yang memecah negara. Kaum liberal didukung timah di La Paz, melawan konservatif didukung perak di Sucre. La Paz menang, tapi Sucre tetap jadi ibu kota dan lokasi Mahkamah Agung Bolivia. Setelah melewati dunia politik di dataran tinggi, kamu akan mendapat hadiah pasta, takhayul, angka 13. Di Argentina, tanggal 29 tiap bulan identik dengan makan malam Noki. Lebih dari 25 juta orang Argentina, atau sekitar 60% penduduk berdarah Italia, para imigran membawa tradisi ini. Beberapa orang meletakkan uang di bawah piring untuk keberuntungan. Jika tidak suka gnocchi, sebaiknya datang di bulan Februari.
Anda akan lebih jarang menjumpai tanggal 29 dan tidak semua tradisi bertahan, kadang karena hidup baik, kadang karena sulit. Nomor 12, kebanyakan peradaban besar tumbuh di sekitar sungai besar dan kini delta sungai dihuni 2,6 kali lebih banyak orang daripada pesisir lain. Namun, sungai Amazon adalah pengecualian. Daerah ini menerima 60 sampai 120 inci hujan per tahun, menyebabkan nutrisi tanah terkikis dan pertanian cepat gagal tanpa tanaman andalan. Tidak ada kota padat atau pusat peradaban seperti di sungai lain. Kondisi keras ini menghasilkan sesuatu lebih besar dari hutan hujan itu sendiri. Nomor 11, Amazon dikenal sebagai penyerap karbon, menyerap hingga 2 miliar ton karbon dioksida per tahun. Namun, mungkin kini tidak lagi. Bagian ini sering dilupakan. Amazon tak hanya menyimpan karbon, tapi juga berperan membuat udara yang kita hirup. Diperkirakan hutan ini menyumbang sekitar 20% oksigen dunia, sehingga penurunannya berdampak serius. Kita telah membahas dinosaurus raksasa, negara berbahasa Inggris unik, negara tanpa bel pintu, hingga gunung yang menghasilkan uang untuk kerajaan. Dan kita masih belum sampai ke bagian yang paling aneh. Nomor 10, garam penting untuk peradaban, menjaga makanan, dibutuhkan otak, dan Bolivia punya banyak garam. Salar de Uyuni, dataran garam 4.000 mil persegi yang dahulu merupakan danau raksasa. Saat hujan, lapisan air tipis menjadikannya cermin raksasa. Dua langit, cakrawala tanpa batas, dan bayanganmu melayang di kehampaan. Jika dataran garam Bolivia membuat dunia tampak terbalik, Argentina akan mengembalikanmu ke kenyataan. Nomor 9, jika suka tempat tinggi, Amerika Selatan punya kebanggaan terbesar. Aconcagua, gunung tertinggi di benua ini, tingginya sekitar 22.800 kaki, yang kedua tertinggi dari 7 puncak dunia. Pendaki menyebutnya paling mudah karena ada jalur hingga puncak. Namun tetap perlu diingat, mudah bukan berarti oksigen cukup. Sekarang, fakta perbatasan yang terdengar palsu sampai kamu cek di Globe. Nomor 8, perbatasan darat terpanjang Prancis bukan dengan Spanyol atau Jerman, tapi dengan Brasil. Guyana Prancis berbatasan 450 mil dengan negara bagian Amapa, Brasil. Ini karena Guyana Prancis belum pernah merdeka. Prancis datang pada 1600-an dan menetap. Perbatasan ditetapkan lewat perjanjian Utrecht 1713 dan hampir tak berubah sejak itu. Saat saya mengubah ekspektasi, mari kita hancurkan lagi. Soal pantai nomor 7, jika Anda ingin pantai musim panas, Patagonia bukan tempatnya. Angin Roaring Forties dan arus Falkland menjaga suhu pantai Argentina antara 57 sampai 64 derajat Fahrenheit. Suhu ini ideal bagi perenang air dingin, tapi kurang cocok untuk lainnya. Jika ingin petualangan lagi, hutan hujan menawarkan hal spesial. Nomor 6, ada jalan raya di Amazon. Namun lingkungan di sana tidak memperlakukannya seperti jalan biasa. BR 319 di Brasil, dikenal sebagai Jalan Hantu, adalah rute 550 mil yang menghubungkan Manaus ke Puerto Velo dan membelah hutan hujan. Tapi hujan terus-menerus, banjir, dan tanah labil membuatnya rusak lebih cepat dari perbaikan. Sekarang, pemandangan yang sering terlihat bukan satwa liar, melainkan konvoi yang terjebak dan truk ditinggalkan. Namun, BR 319 hanya satu luka di Amazon. Jika melihat lebih luas, kerusakannya sangat dalam. Nomor 5, Amazon dari atas tampak penuh jalan. Hingga 2 juta mil banyak berupa jalur ilegal untuk tambang dan penebangan. Jalan Raya Trans Amazon di Brasil adalah proyek hampir 2.500 mil yang bertujuan memerangi kemiskinan. Namun jutaan pendatang yang diharapkan tak pernah datang. Sebagian besar jalan belum beraspal, dan saat hujan Amazon, kondisinya sangat buruk. Karena itu, penduduk menyebutnya jalan yang tidak menghubungkan apapun kemanapun. Saat jalan tak berfungsi, orang mencari solusi di tempat tak terduga. Nomor 4 mungkin tak ada di daftar impian Anda. Penjara Brasil memiliki keunikan aneh. Bersepeda demi kebebasan. Di Santa Rita do Supucai,
narapidana mengayuh sepeda statis yang terhubung ke aki mobil untuk menyalakan lampu jalan. Setiap 3 shift 8 jam, mereka dapat 1 hari pengurangan hukuman. Jadi tiap hari jadi latihan kaki. Sekarang, sebagai pengingat bahwa Brasil tidak hanya berinovasi tetapi juga memilih nomor 3 tahun 2010. Sao Paulo memilih Francisco Everardo Oliveira Silva, seorang badut dengan slogan "Tidak bisa lebih buruk lagi", yang mendapat 1,3 juta suara. Saat keluar dari Kongres 2017 dia bilang, "Lelucon sesungguhnya adalah politisi yang jarang hadir, bukan dirinya." Namun, kemitraan teraneh di benua ini bukan di politik, melainkan di bawah air nomor 2 di Laguna, Brasil. Lumba-lumba juga bekerja sama dengan nelayan, bukan hanya berburu. Mereka menggiring ikan ke pantai, memberi sinyal untuk melempar jala, lalu kedua pihak makan, hanya ikan yang kalah. Sudah 150 tahun ini terjadi, beberapa penduduk lokal bisa mengenali lumba-lumba hanya dari penampilan atau cara bernapasnya. Namun, itu bukan yang paling aneh. Dulu, manusia pernah mengira menemukan raksasa. Akhirnya, nomor 1, saat Ferdinand Magellan tiba di Amerika Selatan, bagian selatan, tahun 1520 krunya bersumpah telah menemukan raksasa. Seseorang sangat tinggi, yang lain hanya setinggi pinggangnya. Nama Patagonia berasal dari Patagones yang berarti kaki besar, meski sebenarnya mereka adalah suku Tehuelche. Mereka bukan raksasa mitos. Hanya saja tinggi, mereka tidak biasa untuk zaman itu. Mereka masih ada hingga kini, sekitar 41.000 orang tercatat di sensus Argentina 2022. Jika raksasa Patagonia menakutkan karena tinggi, Bolivia punya jalan yang menakutkan karena tidak peduli seberapa tinggi kamu. Jalan itu tetap akan membunuhmu. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga kamu menikmati videonya. Dan jika kamu ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mapek.